Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Shalom. Pada pagi hari ini akan dilayani ibadah perjamuan kudus ekumene. Mari kita mengawali ibadah kita. Bapak Ibu serta saudara dimohon untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan dan menyambutnya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454. Indahnya saat yang teduh. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyucikan ibadah perjamuan kudus ini, dan masing-masing dalam hati hendaknya berkata yang demikian. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun dan menyertai jemaat semuanya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita semuanya, khususnya di Jemaat Ponorogo. Kita dipanggil Tuhan untuk datang dalam perjamuan kudus, dalam rangka kita merayakan bulan Oikumene. Untuk mendasari ibadah kita dasarkan dari Injil Yohanes 13 ayat 34 yang demikian firman-Nya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi,
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang mendasari dalam kita bersama-sama menerima perjamuan kudus. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, karena itulah identitas kita sebagai orang Kristen. Mari kita bersama-sama memuji. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2. Bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan resul. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelon yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa yang makasih, ini kami anak-anak-Mu bersembah sujud di hadirat-Mu yang Maha Kudus untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan, pemeliharaan hidup, atas cinta kasih yang selalu Kau berikan kepada kami. Meskipun kami sering kali melakukan hal-hal yang tidak baik, meskipun kami sering membuat Engkau menderita dan nama-Mu tidak kami hargai, kami juga sering melakukan hal-hal yang tidak baik kepada sesama kami. Tapi cinta kasih-Mu selalu mengalir bagaikan air, memberikan penyegaran dan kekuatan kepada kami. Hari ini bersama-sama kami merendahkan hati di hadapan-Mu yang Maha Kudus, memohon pengampunan atas segala kekurangan dan dosa kami. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya cinta kasih-Mu yang selalu mengalir boleh membersihkan, membuat kami semakin hari semakin setia kepada Engkau, semakin dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, kami mohon pengampunan. Demikian doa kami. Kami aturkan ke hadapan yang Maha Kudus dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik, Allah yang selalu peduli dan memperhatikan hidup dan kehidupan kita. Kita adalah anak-anak-Nya yang selalu dicintai,
Untuk itu mari kita bersama-sama bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan, yaitu berkah pengampunan yang diberikan pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dimohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan persembahan. Sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita hari ini akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang menjadi dasar kita memberi persembahan pada pagi hari ini terambil dari Matius 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Ketika mereka melihat bintang itu, maka bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Untuk mengiringi kita memberikan persembahan, kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 39, kita akan menyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Aku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang.
Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita renungkan dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai 46. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Dari Perjanjian Baru Injil Matius pasal 22, kita persiapkan Injil Matius pasal 22. Kita akan baca ayat 34 sampai dengan 46. Sebelum membaca Alkitab ini, mari bersama-sama kita mohon bimbingan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan rasa syukur Bapa Surgawi, kami sujud menyembah kehadirat-Mu, karena di pagi hari ini kami sekeluarga Engkau perkenankan untuk bisa menerima firman Tuhan yang merupakan pelita dalam hidup kami. Dan kami akan menerima firman itu dengan penuh sukacita, namun kami akan membaca dan merenungkannya. Oleh sebab itu Tuhan, menyadari keberadaan kami yang jauh dari sempurna, kami mohon Engkau berkenan memberkati kami. Kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk bisa membaca firman Tuhan dengan baik dan benar. Kuasa Roh Kudus menolong kami ya Tuhan untuk bisa memahami kehendak Tuhan melalui sikap tingkah laku peri kehidupan kami sehari-hari. Inilah keberadaan kami yang senantiasa merindukan Tuhan berfirman kepada kami. Kami mengucap syukur, kami memohon pertolongan-Mu dengan menyebut nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan demikian. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan sekarang dari mereka seorang ahli Taurat bertanya mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kapan yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan
Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang benar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bacaan yang kita baca ini mengajarkan kepada kita tentang hukum kasih. Lebih kepada agar kita menghidupi iman kita dengan kasih. Menghidupi iman kita dengan kasih. Karena banyak orang menghidupi imannya itu dengan aturan, dengan peraturan. Peraturan yang dibuat gereja, peraturan yang dibuat sendiri, dan itu diugemi, dipegang teguh. Dan itu yang menggerakkan, sehingga imannya terbatas. Kalau diberitahu, biasanya tidak mau, dia ngugemi itu. Ngugemi itu. Misalnya saja orang Kristen yang Jawa sering melakukan pokoknya telung dinoan, pitung dinoan, 40 dinoan. Itu dipegang teguh menjadi aturan, menjadi aturan. Kalau diberitahu ya sulit, tidak mau karena itu dianggap yang betul, yang benar. Orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli agama pada zaman itu memegang teguh aturan-aturan hukum Taurat dengan kuat, dan itu dianggap benar dan memang benar. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dianggap salah. Karena yang dipahami, ditafsirkan itu ya benar. Contohnya misalnya hari Sabat. Kamu jangan hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak boleh bekerja. Tidak boleh melakukan kegiatan. Dan itu dipegang teguh. Dan itu baik sebenarnya. Tapi ketika Tuhan Yesus bertanya, kalau dombamu, kalau sapimu terperosok, apakah kamu menyelamatkan dia? Dia mulai bingung. Nah, ini Bapak Ibu latar belakangnya. Karena mereka menganggap seluruh hukum Taurat, aturan-aturan yang ada itu tidak ada celah untuk diajak dipergumulkan itu. Yang tertulis yaitu. Mengapa tertulis semacam itu? Ini yang tidak pernah diungkap. Nah, Tuhan Yesus mengungkap itu, mengapa? Ini tertulis, kamu harus mengasihi dan seterusnya. Untuk itu Bapak Ibu, tadi orang Farisi, Saduki mencobai Tuhan. Jangan-jangan Tuhan cara jawabnya keliru. Tapi Tuhan mengutip dari Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini
merupakan bagian dari istilahnya sema. Sema itu semacam pujian yang dilakukan dalam doa dan selalu diucapkan setiap berdoa. Artinya setiap orang Israel tahu bahwa ini adalah sema, dan tentunya mereka juga mengiyakan. Yang kedua, Tuhan mengutip dari Imamat 18 ayat 19, kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan dengan jawaban Tuhan Yesus itu, mereka istilahnya itu ya mengiyakan gitu. Kemudian Tuhan kan juga bertanya tentang Mesias. Menurut kamu Mesias itu anak Daud atau tidak? Iya, Mesias itu anak Daud. Kalau anak Daud, mengapa Daud mengatakan itu Tuan? Tuannya atau Tuhannya. Ketika Daud mengatakan Tuhan duduk di sebelah kanan Bapa, dia anak kok sekaligus Tuan? Mereka tidak bisa menjawab. Artinya Bapak Ibu, yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita semuanya bahwa iman itu kalau dihidupi dengan peraturan-peraturan akan hampa. Akan hampa. Aturan-aturan atau hukum Taurat itu sebenarnya ajaran tentang kasih, bukan ajaran tentang legalitas kehidupan. Kamu harus ke sana, kamu harus begini, kamu harus begini. Bukan itu, tetapi ini adalah ajaran tentang kasih. Kalau Bapak Ibu mengingat di Keluaran 20 ayat 1 dan 2, di sana diungkapkan, akulah Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Ini Injil, pernyataan Allah sebagai Allah yang membebaskan itu umatnya dari cengkeraman Raja Mesir. Kemudian baru muncul ayat yang ketiga, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, dan jangan menyembah kepadanya, dan seterusnya. Jadi ini adalah kasih, kemudian baru hukum. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu ajaran tentang kasih, bukan ajaran tentang peraturan-peraturan yang melegalkan kehidupan atau cara hidup, bukan itu, tapi ini kasih. Kalau kasih berarti harus membuat umat semakin dekat dengan Tuhan. Karena kasih itu mendekatkan manusia dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah dekat melalui Tuhan Yesus, menjadi Immanuel, membersamai umat manusia sehingga dekat. Tidak hanya dekat saja, kasih membuat manusia menjadi orang yang bersuka cita, punya gairah, punya semangat dan kekuatan, punya kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan dan memegang komitmen dengan luar biasa. Itu kasih. Kalau hukum tidak bisa semacam itu. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus, harus lebih dekat, ada semangat pelayanan semakin hari semakin membara, komitmennya semakin kuat, itu mengasihi. Tapi kalau mengasihi diukur itu, diwujudkan dengan aturan, nek Minggu harus ke gereja, Rebo harus KRW, nek Minggu harus persembahan, dan macam-macam, itu akan membosankan, hampa itu. Bagaikan batu yang basah tapi kalau dipecah dalamnya itu kering. Kelihatannya saja baik gitu, saleh, tapi hatinya kering itu. Kering dan tidak mampu untuk bersukacita itu. Karena imannya dihidupi oleh peraturan-peraturan atau kewajiban-kewajiban keagamaan
yang selama ini mungkin kita lakukan. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan ingin iman kita itu dihidupi dengan kasih yang semakin hari harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin bersemangat dan terus bersemangat dan mempunyai komitmen yang kuat. Saya selaku pendeta harus semakin mengasihi, semakin dekat, semakin kuat dalam pelayan dan seterusnya. Itu adalah kasih. Bapak Ibu, ada suami istri yang sudah hidup berumah tangga. Pada waktu dia nikah sebenarnya ini dijodohni. Tetapi suami sudah mencintai, tapi istri tidak mencintai. Tapi karena dijodohni, dia hidup serumah, istri melayani suaminya karena dia istrinya. Ketika suaminya ingin makan ya diberi makan dan seterusnya. Tetapi istri merasa ini kewajiban itu. Kewajiban saya sebagai istri. Tapi suaminya tetap mengasihi. Nah, kasih suami ini Bapak ternyata pada satu titik tertentu istri ini jatuh cinta kepada suaminya meskipun sudah berumah tangga. Dia jatuh cinta, tidak lagi berkewajiban tapi dia mencintai. Pelayanan berubah menjadi cinta, bukan kewajiban lagi. Semakin dekat, semakin mesra, semakin gairahnya semakin hari semakin luar biasa. Mungkin sekarang Bapak Ibu semuanya penatua diaken, warga jemaat di dalam mengikut Tuhan masih mengisi iman dengan aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban agama. Kalau minggu ya ke gereja, tapi kalau ada acara ya enggak ke gereja karena mau kewajiban nanti bisa disaur. Apalagi sekarang online. Jadi kewajiban ini yang kuat. Aturan-aturan ini dibuat sendiri sedemikian rupa untuk mengisi iman. Dan itu kering, hatinya kering karena bukan cinta. Tapi kalau ini kita teruskan, karena Tuhan semakin hari semakin mencintai kita, pada titik tertentu kita harus jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Berganti yang dulu kewajiban keagamaan, ini adalah cinta. Kalau sudah cinta, nggak ada yang menghalangi. Waktu tidak bisa menghalangi. Kegiatan-kegiatan pribadi tidak bisa menghalangi inginnya ketemu dengan yang dicintai. Kita melayani bukan karena kewajiban saya sebagai pendeta, tapi karena saya mencintai Tuhan Yesus. Bapak Ibu ke gereja beribadah bukan karena orang Kristen, tetapi karena mencintai Tuhan Yesus. Ini sebenarnya yang dikehendaki Tuhan, mengisi iman dengan cinta, bukan dengan aturan-aturan. Orang Farisi, orang Saduki pada waktu itu memahami hukum Taurat itu kumpulan dari aturan-aturan. Kalau kita lihat itu hukum Taurat itu ada 613 aturan. 613 aturan itu belum yang ditambah-tambah. Yang 365 ini larangan, 365 larangan. Akan berjalan itu harus melihat ini betul atau tidak dan seterusnya. 248 ini yang harus dilakukan. Jadi banyak sekali. Bayangkan kalau aturan itu menggerakkan kita, nggak bebas gitu. Tidak bebas. Akan melakukan sesuatu ya harus dilihat dulu aturannya. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13 1 sampai 13 nanti bisa dibaca, dia berbicara tentang kasih. Dia mengatakan ketika aku kanak-kanak saya berpikir seperti anak-anak, bertindak seperti anak-anak. Ketika aku dewasa, saya berpikir seperti orang dewasa. Yaitu apa? Yaitu kasih. Ada iman, pengharapan, tapi kasih yang paling besar.
Karena kasih ini menunjukkan kedewasaan iman. Tidak digerakkan oleh aturan, tapi karena memang kasih yang semakin hari semakin ingin dekat, semakin bersemangat, semakin bergairah, semakin memegang kuat komitmennya di dalam mengikut Tuhan. Perjamuan kudus hari ini Bapak Ibu kiranya boleh menjadi satu tanda bahwa Tuhan menginginkan kita semuanya mencintai, mengasihi Dia, bukan karena aturan-aturan, karena memang mengasihi. Oikumene seperti yang saya sampaikan dalam KRW, bagi GKJW itu secara sederhana golek sedulur, mencari saudara yang telah hilang oleh karena berbagai macam kepentingan. Mencari saudara, golek sedulur harus mempunyai dasar, motivasi dasar, yaitu kasih. Kalau kita mengasihi, kita akan rindu dengan siapapun karena mereka adalah saudara-saudara kita. Esau dan Yakub awalnya saling benci karena dia merasa itu adalah saudaraku. Ketika bertemu ya mereka berangkul-rangkulan, meskipun awalnya saling takut dan Esau sangat membenci. Tapi ketika ketemu karena kasih yang kuat, rangkul-rangkulan. Semua orang adalah saudara kita, umat Tuhan. Kita harus membangun persaudaraan dengan mereka, dengan kasih. Untuk iman harus diisi dengan cinta kasih, bukan karena aturan, bukan karena dogma. Kalau dogma di luar Kristus kafir, kan begitu. Ada dogma di luar Kristus kafir, tidak diselamatkan, kan begitu. Ini adalah aturan, ajaran. Kasih tidak mengenali, tapi menerobos ajaran, aturan, pokoknya pingin deket, pokok pingin deket, itulah kasih. Untuk itu mari Bapak Ibu kita isi iman kita dengan cinta kasih. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seperti yang diberitakan hari ini kita menerima panggilan Tuhan dalam perjamuan kudus dalam rangka bulan Oikumene. Bulan di mana kita harus mencari saudara-saudara kita, golek sedulur yang hilang karena kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan politik, kepentingan agama dan macam-macam. Mari kita bersama-sama angkat satu pujian, Kidung Jemaat 33 bait yang pertama. Ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah, Panitia diaken dipersilakan maju. Darahmu kudus sucikan diriku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, malam ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, Tuhan mengumpulkan para murid-Nya untuk diajak makan bersama. Semuanya itu oleh karena cinta kasih Tuhan kepada para murid. Hari ini Tuhan juga mengajak kita semuanya untuk makan bersama dalam perjamuan kudus dalam rangka bulan Oikumene.
Roti dan anggur sudah tersedia di depan kita. Kita akan makan bersama-sama untuk mengingat bahwa Yesus telah dikorbankan Bapanya sebagai penebusan dosa kepada semua umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya yang percaya telah terserap masuk dalam kerajaan Allah dan dipanggil untuk mewujudkan kehidupan yang penuh cinta kasih kepada siapapun. Untuk itu mari kita bersama-sama bersyukur atas anugerah Tuhan ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika itu Tuhan mengambil roti dan anggur, kemudian Tuhan bersyukur kepada Bapanya, kemudian diberikan kepada para muridnya. Selanjutnya Tuhan berkata kepada para muridnya, terimalah dan bagikan kepada saudara-saudaraku semuanya yang beribadah di rumahnya masing-masing. Pergilah dan bagikan kepada saudaraku semuanya. Mari kita angkat satu pujian, Kidung Jemaat 33 bait yang pertama. Curah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus terhapus dosanya. Tuhan mengambil roti, kemudian bersyukur kepada Bapanya. Setelah bersyukur, Tuhan berkata kepada para muridnya yang demikian, roti ini adalah tubuhku yang telah dipecah-pecah oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Jadikanlah ini sebagai peringatan akan daku dan penantian akan kedatanganku. Kemudian Tuhan memberikan kepada muridnya, terimalah dan makanlah, terimalah dan makanlah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat di hadapan Tuhan dengan mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Roti itu adalah tubuhku yang telah dipecah-pecah oleh karena kamu demi pengampunan dosamu.
Jadikanlah itu sebagai peringatan akan daku dan penantian akan kedatanganku. Terimalah dan makanlah. Selanjutnya Tuhan mengambil cawan, kemudian diisi anggur, kemudian Tuhan bersyukur kepada Bapanya dan berkata demikian, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tercurah oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Jadikanlah sebagai peringatan akan daku dan penantian akan kedatanganku. Mari kita angkat bersama-sama di hadapan Tuhan dengan mengingat perkataan Tuhan Yesus. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang tercurah oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Jadikanlah itu sebagai peringatan akan daku dan penantian kedatanganku. Terimalah dan minumlah. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, roti dan anggur yang sudah kita makan dan kita minum menyatu dengan tubuh kita, menyatu dengan pikiran dan hati, menyatu dengan gerak tingkah laku kita. Kiranya roti anggur yang simbol dari sabda Tuhan, firman Allah, memperbaharui pikiran, hati dan tingkah laku kita, sehingga semakin hari kita semakin mencintai Tuhan, semakin hari kita semakin dimampukan untuk mencari saudara-saudara kita, menggoleki sadulur yang sudah hilang oleh karena kepentingan. Kiranya ini boleh menjadi satu hal yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Untuk selanjutnya, mari kita undur dari hadapan Tuhan, undur dari perjamuan kudusnya, dan sekali lagi kiranya berkat perjamuan kudus yang telah kita terima memberikan semangat baru untuk semakin mencintai Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima dengan mempersembahkan persembahan syukur perjamuan kudus. Kita akan angkat pujian, hitung jemaat 399. Kita pujikan 2 kali.
bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur atas berkat perjamuan kudus, atas firman yang boleh kami terima. Kiranya semuanya itu menyemangati dalam kami mengikut Engkau di dunia ini, memberikan semangat baru untuk mengisi iman kami melalui dengan cinta kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mengaturkan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur dan cinta kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menyucikan. Berkati semua orang yang telah mempersembahkan. Untuk selanjutnya perkenankan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden, wakil para menteri, para pejabat, siapapun yang telah diberi tugas untuk mengelola bangsa ini. Berkatilah mereka ya Bapa, supaya mereka dapat mengelola bangsa ini dengan baik dan menjadikan masyarakat Indonesia adil dan makmur dan bebas dari virus corona. Kami berdoa untuk pemerintahan Kota Ponorogo. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai, sehingga semuanya boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang hari ini beribadah dan menerima perjamuan kudus Tuhan. Berkatilah mereka ya Bapa, kiranya Engkau berkenan hadir dalam rumah tangganya, dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, supaya semua warga jemaat boleh bersukacita untuk mewujudkan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan warga jemaat yang sedang sakit, yang memerlukan pemulihan. Bapa, khususnya kami berdoa untuk Bu Christine, keluarga Ibu Ana, Bu Erna, dan saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit. Demikian juga berdoa untuk Ibu Ermin, Ibu Ediham, Bapak Gatot. Kami juga berdoa untuk Ibu Purwati, Ibu Sirin, dan saudara-saudara kami yang lain yang sangat-sangat memerlukan berkat kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang memerlukan semangat dari Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap berharap pada Tuhan, agar kesembuhan turun dalam hidup dan kehidupannya, agar terus bersemangat meskipun sakit tetap mengikut Tuhan. Ya Bapa, berkatilah saudara-saudara kami ini. Demikian juga pada anak-anak kami yang hari ini masih sekolah di rumah. Kami serahkan kiranya Tuhan memberkati, memberikan penyertaan, agar mereka boleh belajar dengan bersukacita. Kami berdoa untuk Penatua Diaken yang selalu melayani Tuhan melalui gereja-Mu di Jemaat Ponorogo. Berkatilah mereka semuanya dengan keluarganya, dengan segala pergumulan kehidupannya. Bapa, berkati mereka supaya dapat melayani Engkau semakin hari semakin mencintai. Kami juga berdoa pengurus kelompok komisi pepantan dan panitia yang ada, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan warga yang hari ini beribadah baik di rumah maupun di gereja ini. Kami serahkan, kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati.
Mungkin di antara saudara kami ini ada yang sedang sakit, ada yang sedang mempunyai masalah. Dari tempat ini kami memohon kepadamu Bapa, jamahlah mereka, hadirkanlah kasih dan kuasa-Mu untuk memberikan pertolongan kepada mereka semuanya. Biarlah mereka semua merasakan cinta kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang selalu ada, real dalam kehidupan orang percaya. Kami mohon pengampunan, mungkin ada kekurangan dan dosa dalam kami melayankan perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa, kami akan pulang undur dari hadapan-Mu, mohon penyertaan di rumah hingga sampai di rumah dengan keadaan selamat. Demikian Tuhan seru doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan kepadamu dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita angkat satu pujian dari Kidung PKJ 182 bait 1 dan 5. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menggerakkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat, mari kita undur dari hadapan Tuhan dan pulang ke rumah kita masing-masing. Sekali lagi mari kita wujudkan kehidupan kita sebagai saudara bagi banyak orang. Terimalah berkat Allah melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan kekuatan kemampuan pada seluruh warga jemaat untuk membangun persaudaraan dengan siapapun, untuk mewujudkan kehidupan yang rukun, dan Allah Bapa memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.